Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya lemes. Jawab salamnya lemes. Salam itu doa. Doa itu harus dijawab dengan doa. Doa yang keluar dari hati yang paling ikhlas, insya Allah Allah akan ijabah. Doa kebaikan, doa keselamatan buat orang yang kita temui. Jadi kalau saya ada orang mengucapkan salam, saya harus jawabnya dengan sungguh-sungguh. Kalau di Jawa, nggak di sini, di Jawa kalau ditanya assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ada yang kayak begitu? Mana orangnya? Mudah-mudahan di sini nggak ada. Saya ulang lagi salamnya. Kita ucapkan salam dari hati yang paling dalam, sehingga mudah-mudahan pada hari-hari yang penuh keberkahan, hari Jumat, di mana waktu-waktu hujan, waktu yang diijabah Allah, menjelang waktu antara asar dan maghrib, ini waktu diijabah setiap doa. Semoga salam yang kita sampaikan dijawab dengan salam dari hati yang paling ikhlas, mengangkat semua kesulitan kita. Amin. Kalau gitu izinkan saya sekali lagi mengucapkan salam dan tolong dijawab dengan ikhlas. Boleh? Boleh Bu? Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga salam yang dijawab ini dengan hati yang ikhlas bisa mengangkat semua kesulitan kita. Yang ada penyakit diangkat penyakitnya. Yang ada kesulitan diangkat kesulitannya. Yang ada hutang dilunasi hutangnya. Kencang banget jawab hutangnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad, pemimpin kita kaum muslimin, uswatun hasanah, contoh yang baik dalam kehidupan kita, pemimpin yang membawa umat dari masa kegelapan ke masa terang benderang. Dan ini adalah salah satu keberkahan bagi kita kaum muslimin. Dan hari ini ibu bapak semuanya, kita bersyukur kita termasuk orang-orang yang berdiri memperjuangkan agama Allah dalam rangka syiar Islam. Betul apa betul? Betul apa betul? Bu? Saya bersyukur ini adalah kesempatan pertama saya bisa sampai di tempat yang indah ini. Alhamdulillah. Saya sampai di Ternate. Tadi saya berangkat ke Tidore. Dari Ternate saya melihat alam yang begitu indah.
Pagi-pagi saya sudah ditelepon sama Habib Rifki, Bib mau ikut gak sama saya? Udah, kita sholat Jumat di Tigor. Saya bilang sama Habib, Bib tunggu sebentar, saya belum siap-siap. Saya pikir itu masih pagi karena jam tangan saya jam 8. Ternyata sudah jam 10. Masya Allah. Jadi ini satu hal yang pengalaman unik sama saya. Sedikit cerita, begitu mendarat saya lihat alam yang begitu indah. Saya berangkat ke Tidore, saya juga terkagum-kagum dengan gugusan pulau yang ada di sekitarnya. Alamnya yang indah, bangunan masjid di mana-mana. Seakan-akan ini Allah memberikan setitik surga ada di muka bumi ini, ada di daerah Maluku Utara. Takbir! 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 Sallallahu Nabi Muhammad. Ini nikmat yang luar biasa, ibu bapak semua. Saya bersyukur bisa hadir di sini bersama dengan para guru-guru yang hadir. Izinkan saya juga mengucapkan salam hormat dan takzim saya kepada Al-Mukarram, Al-Ustaz Soleh Sakola. Terima kasih banyak Ustaz waktunya, karena seharusnya Ustaz yang dulu ini. Lalu selanjutnya ada guru saya Al-Habib Al-Mukarram Habib Rifki Al-Habib. Syukran Habib sudah menghadirkan saya di sini, dan juga kepada Ketua BKMT Provinsi Maluku Utara Syarifah Bunda Imas yang sudah mengundang saya di sini, dan juga seluruh ibu-ibu yang baik hati, cantik-cantik. Bu, cantik Bu, yang penting sehat ya Bu. Bapak-bapak yang gagah-gagah di sini. Ini jadi satu momen yang berkesan bagi saya, Bapak dan Ibu sekalian. Terlebih saya sampai ke satu tempat yang nuansa Islaminya begitu kuat. Sebagai kaum muslimin, kita tentunya berbangga hati, Ibu dan Bapak. Kita hidup di lingkungan yang mayoritas muslim. Apa yang membedakan Islam dengan yang lainnya? Islam dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Islam membawa kita dari masa jahiliyah ke masa terang benderang. Dan Islam, kalau ada orang bilang Islam itu syiar Islam dengan peperangan, saya termasuk orang yang tidak setuju. Karena di zaman Rasulullah, walaupun ada perang, Islam itu lebih banyak menunjukkan kebaikannya, sehingga banyak orang-orang kafir Quraisy yang tergerak hatinya untuk masuk ke dalam Islam. Jadi umat Islam itu terkenal dengan akhlaknya. Akhlak, kalau diserang boleh tidak membalas, boleh bela diri, tapi dasarnya umat Islam adalah rahmatan lil alamin, menebarkan kebaikan. Apa yang jadi ciri khas umat Islam? Baik, akhlaknya mulia. Seperti siapa? Seperti junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini saya juga belajar banyak, Ibu, Bapak. Kita memasuki masa pemilihan kepala daerah, pilkada. Kalau ngomong pilkada, suka ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri. Kenapa? Karena bukan apa-apa. Semua orang punya pilihan yang berbeda-beda. Cuma satu yang saya kasih pesan sama diri kita dan kita semua. Di dalam pilkada, di dalam pemilihan pileg, pilkada, pilpres, pegangan kita adalah satu, bahwa umat Islam itu adalah satu batang tubuh. Dan umat Islam itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya umat Islam itu bersaudara. Jangan sampai hanya karena kita beda pilihan kita terpecah belah. Yang satu pilihnya A, satu pilihnya B, satu pilihnya C, satu pilihnya D. Ada pilih nomor 1, ada pilih nomor 2, ada pilih nomor 3, ada pilih nomor. Saya nggak ngomong.
Setuju? Boleh ibu pilih pilihan yang lain, tapi jangan biarkan ukhuwah Islamnya tercabik-cabik. Jangan kita menjual belikan agama kita untuk kepentingan politik, tapi wajib bagi kita untuk menegakkan kebenaran. Karena dalam Islam itu mengatur semuanya. Dari mulai makan, diatur cara makan. Sunnahnya ada. Mau tidur, ada tata caranya untuk tidur. Masuk kamar mandi, ada doa masuk kamar mandi. Mau hubungan suami istri, kenceng banget ya. Semuanya ada aturannya dalam Islam, termasuk tuntunan dalam memilih pemimpin. Siapa contoh pemimpin yang paling baik? Tidak ada lain dan tidak ada bukan selain Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Saya tak akan bicara figur manusia yang lain kecuali figur Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang sampai detik ini namanya terus diagung-agungkan. Tidak hanya oleh kaum muslimin, bahkan orang-orang orientalis mengakui Nabi Muhammad termasuk tokoh yang paling berpengaruh yang pernah hidup di muka bumi ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita umat Islam harus bangga. Kenapa kita bangga memiliki Rasul yang akhlaknya luar biasa, yang akhlaknya, sikapnya, perbuatannya disegani kawan dan lawan. Kenapa? Nabi Muhammad tidak hanya mengajarkan sholat, Nabi Muhammad tidak hanya mengajarkan puasa, Nabi Muhammad tidak hanya mengajarkan kepada kita ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, tetapi Nabi Muhammad mencontohkan bahwa semua ibadah yang kita kerjakan harus tercermin dalam akhlak dan perbuatan kita. Jadi ibu, bapak, kalau kita ngaku umat Islam, jangan gampang marah. Nabi itu ramah, bukan marah. Nabi itu mendidik, bukan menghakimi. Nabi itu akhlaknya mulia. Jadi yang bisa kita sampaikan saat ini adalah bagaimana setidaknya pemimpin yang kita pilih masih ada gambarannya mirip-mirip dengan sikap dan perbuatan dari Nabi Muhammad SAW. Apa yang jadi contoh? Kita kenal Nabi Muhammad, kita baca sirahnya. 1453 tahun yang lalu lahir seorang manusia yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Seorang pemimpin yang lahir di muka bumi ini tidak dalam bentuk kesenangan dalam hidupnya. Beliau merasakan kesulitan, masih dalam kandungan ibunya sudah jadi lahir usia 7 tahun ditinggal oleh ibunda tercinta. Baru 1 tahun kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, lalu kakeknya meninggal dunia. Tidak lama beliau dididik oleh pamannya Abu Thalib. Lalu dari Abu Thalib beliau menjadi apa? Menjadi gembala, peternak, mengurusi hewan-hewan banyak. Bayangkan ibu, seorang nabi waktu masa mudanya menjadi penggembala, mengurus ratusan domba. Itu tidak mudah. Kalau orang kita bisa ajak ngomong, ini yang kita gembala hewan. Bagaimana seorang Nabi Muhammad dididik sejak usia dini oleh Allah, diberikan kesempatan dengan kesulitan hidup membentuk karakter yang mulia. Dengan menjadi penggembala, mengurusi hewan-hewan. Menjadi penggembala itu pertama harus dilatih kesabaran. Sabar, karena yang dihadapi bukan manusia. Yang kedua, menjadi penggembala itu dilatih kejujuran. Karena orang yang punya ternaknya tahu ternaknya jumlahnya ada 100, kembalinya harus tidak boleh kurang. Lebih boleh enggak? Lebih boleh enggak? Enggak boleh, lebih boleh. Lebih enggak boleh. Datang 100, keluarnya 100. Kalau di tempat lain boleh 100 nambah 120 jauh. Tapi Nabi Muhammad diajarkan sejak kecil untuk menjadi manusia yang jujur. Datang 100, kembali 100. Jujur.
menjadi pengembala? Sabar, jujur, tabah. Pada saat mengurus hewan-hewan itu perjalanannya pasti tidak pendek, perjalanannya panjang karena harus mencari rumput. Kadang ada kalanya rumput itu banyak, ada kalanya rumput sedikit. Kena panas, hujan, tapi tetap yang namanya amanah harus dijaga. Jadi datang 100, pulang lagi 100, hewannya sehat dan selamat. Dididik sejak dari kecil. Lalu Nabi Muhammad menjadi seorang pedagang. Nabi Muhammad menjadi pedagang juga diajarkan kejujuran. Sejak usia remaja ikut oleh kabilah pedagang bersama dengan pamannya Abu Talib. Lalu apa? Di sana Nabi belajar bagaimana caranya bernegosiasi dengan orang. Nabi belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang. Nabi diajarkan bagaimana menjadi seorang pedagang yang jujur. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana Allah membentuk seorang Nabi Muhammad pribadinya dengan kesulitan kehidupan yang dihadapi. Kalau kita ini nggak kelihatan pada tidur apa semuanya ini? Di sini Masya Allah, Beb. Saking solehnya, Beb. Saking solehnya kalau ada orang tausiah itu dari tempat duduknya udah ketahui orang soleha. Dia pasti duduk di belakangnya ada tembok. Dia nyender. Dengerin orang tausiah, tahu lama-lama sambil menyimak dengan khusyuknya matanya berat. Lalu itu kepalanya nunduk. Pasti tolek, oh iya Allah Yesa. Ada yang begitu, Bu? Mana orangnya? Nabi Muhammad adalah contoh kita semua ibu dan bapak sekalian. Jadi zaman sekarang kalau mau cari pemimpin, setidaknya kita lihat contohnya, karakteristiknya adalah yang mirip-mirip karakter beliau. Oh 100% nggak ada. Apalagi kalau ada yang namanya ngaku-ngaku jadi saudara atau keluarga Rasulullah yang lain. Itu manusia-manusia mulia semuanya. Manusia-manusia mulia. Gak ada kita seujung kukunya, tapi setidaknya kita berusaha untuk menyamai akhlak dari Rasulullah SAW. Kita tahu setiap maulid Nabi, kita dengar bahwa Nabi Muhammad itu punya 4 sifat. Sifatnya yang pertama, siddiq. Siddiq. Nabi Muhammad itu siddiq, berarti Nabi Muhammad itu benar. Nabi Muhammad selalu berada di atas kebenaran. Nabi Muhammad berdiri di atas kebenaran, memperjuangkan kebenaran dengan cara yang jadi kalau kita merasa berada di jalan kebenaran, maka caranya harus jangan kita mengaku kita teriak-teriak kebenaran, tapi caranya salah. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, contoh jadi orang yang siddiq, kita harus berada di jalan yang benar. Ada aturan hukum, kita ikuti aturannya. Jangan coba-coba dilanggar, ya. Jangan coba-coba dilanggar. Aturannya seperti apa? Kita ikuti. Sekarang yang di masa pilkada ini, ya, maaf. Dari cara kita memilih pemimpin juga harus benar. Setuju? Setuju? Kalau kita mau mengikuti Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad. Cinta Nabi Muhammad? Masya Allah, peringatan kita. Kalau kita cinta Nabi Muhammad, maka kita ikuti semuanya. Jangan ada jadi orang maktub, jangan ada yang maktub. Maktub itu apa? Dia pura-pura nggak tahu. Yang lain pada begitu, saya mau ikut aja. Ya. Kalau kita cinta Nabi Muhammad, ikuti tegakkan kebenaran. Mau pilih presiden, mau pilih anggota legislatif, mau pilih kepala daerah tingkat provinsi, tingkat kota, tingkat kabupaten, harus dengan cara yang benar. Karena kalau ibu, bapak memilih pemimpin dengan cara yang benar, bukan karena uang, bukan karena 100.000. Oh Ustaz, di sini mah 100.000 mainnya, 500.000.
Ada kayak begitu? Mana orangnya? Jangan karena 100.000, jangan karena 500.000 suara ibu dan bapak dibeli. Akhirnya pada saat nanti ke depannya ibu dan bapak memilih pemimpin seperti itu yang suara ibu bapak dibeli, jangan salahkan kalau nanti pada saat setelah pemilihan ibu dan bapak akan ditinggalkan oleh mereka. Bu, memilih pemimpin harus dengan cara yang benar supaya hasilnya membawa kebaikan. Tapi kalau kita memilih pemimpin dengan penuh kebohongan, maka siap-siap kerusakan yang akan datang. Awali dengan baik, insya Allah akan hasilnya baik. Jangan mau dibeli suaranya. Saya selalu capek ibu. Banyak orang bilang, Ustaz, habis gimana lagi? Sekarang yang peduli sama kita hanya mereka. Saya uangnya saya ambil dalam bilik suara, saya belum tentu pilih. Bolehkah kayak begitu Ustaz? Kira-kira boleh mau? Katanya dikasih duitnya ambil. Di dalam bilik suara nggak boleh milih, nggak apa-apa. Jangan, Bu. Jangan, karena itu uang haram. Nggak halal itu uang. Ibu tahu itu sumber uangnya dari mana? Kita nggak tahu. Apakah itu uang halal? Apakah itu uang halal? Apa yang kita makan nggak benar, ibu insya Allah itu jadi daging ke kita dan tidak akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Betul. Ibu mau hidupnya berkah, mau hidupnya selamat dunia akhirat, pengen masuk surga, pengen ketemu sama Rasulullah. Mau sekarang apa besok? Kalau ditanya masuk surga kapan, sekarang apa besok, pada tahu. Inilah kita umat Islam, potret umat Islam saat ini yang ada di Indonesia. Kita mudah diadu domba, suara kita dibeli, akhirnya digunakan oleh kepentingan mereka, dan tidak jarang para calon kepala daerah, calon pimpinan negara, calon legislatif, akhirnya setelah terpilih lupa. Alasannya apa? Kan suaranya udah gua beli. Betul apa betul? Mereka jadi wakil kita. Kalau hidup senang naik mobil mewah, mereka wakili. Mereka jadi wakil kita. Mereka punya rumah mewah, rumahnya mereka wakili. Mereka pergi perjalanan ke luar negeri, mereka mewakili kita. Kenapa? Karena kita mau dibeli. Begitu susah kita cuma bisa bilang apa? Saya salah pilih, nanti coba lagi. Jangan. Hari ini siapapun pilihan ibu, bapak, semuanya saya tegaskan. Saya tidak berpihak kepada salah satu, mengingatkan bahwa kita umat Islam jangan mau diadu domba dan jangan mau dibodoh-bodoh. Sepakat? Sesuai? Takbir. Yang kedua, Nabi Muhammad itu amanah. Amanah itu tanggung jawab, penuh dengan tanggung jawab, menjaga kepercayaan yang diberikan. Kalau ibu bapak lihat pemimpin, lihat bagaimana dia tanggung jawab dengan kita, lihat bagaimana dia menjaga amanah yang diberikan. Karena kalau seorang pemimpin yang amanah, dia akan mendahulukan rakyatnya, dianya belakangan. Bahkan Rasulullah dalam makan bersama dengan para sahabat itu kadang-kadang suka minta bekasnya, minta sisanya. Betul atau betul? Nabi Muhammad ada sisa yang terakhir, kata Rasulullah, ini yang berkah yang terakhir. Artinya apa? Dia pastikan dulu sahabatnya, umatnya sudah makan. Bahkan tidak jarang Rasulullah SAW dalam keadaan masa paceklik, masa kering, beliau datang ke rumah istrinya hanya menanyakan apakah masih ada makanan yang bisa dibagikan. Bu, akhlak Rasulullah begitu luar biasa. Kita sering dengar kisahnya, bisa sering dengar ceritanya, tapi pada saat kita mendapatkan amanah, belum tentu kita bisa.
Lihat Ibu, bagaimana dia peduli dengan kita, bukan di masa kampanye. Kalau di masa kampanye Bu, semua mulutnya manis. Lihat dulu seperti apa beliau, ada nggak peduli sama kita? Bagaimana karakter keluarganya, bagaimana orangnya, ada nggak kita lihat mereka benar-benar peduli dengan kita? Kalau kita tahu pemimpin seperti itu, jangan ragu-ragu. Ada pemimpin yang peduli, walaupun dia ikut pemilihan tidak pemilihan, itulah yang kita pilih. Setuju? Bu, kudunya lepas amanah. Makanya tidak heran Bu, banyak pemimpin sekarang yang mereka tidak bisa amanah. Karena pada saat mereka maju jadi calon kepala daerah, mereka udah ngutang dulu sama bohir. Tahu Bu bohir Bu? Bohir itu yang ngeduitin. Saya nggak butuh di sini semuanya punya bohir, tapi rata-rata punya bohir. Tapi ada pemimpin yang benar-benar ikhlas, benar-benar serius peduli dengan rakyatnya, karena dia ingin memajukan rakyatnya. Hati-hati ya Bu, hati-hati. Pilih pemimpin benar-benar harus dari hati nurani Ibu Bapak-bapak. Karena kalau beliau punya track record yang baik dan bertanggung jawab, mereka mau menderita bersama rakyat, mereka mau peduli bersama dengan rakyat. Seperti Sayyidina Umar pernah datang ke rumah warga yang selalu pengen tahu nasib warganya. Sayyidina Umar yang ketok-ketok pintu rumah tetangga, rumah warganya, yang tahu ada warganya kelaparan dan mau memikul gandum dari rumahnya untuk datang ke rumah warganya. Seperti Nabi Muhammad yang selalu jalan keliling mencari dan melihat apakah ada umatku yang belum makan hari ini. Bu, orang beriman, Ibu orang beriman, Bu, Ibu orang beriman, cinta Nabi, cinta Allah, bagaimana? Apakah sudah peduli sama tetangga? Kalau ibu makan enak, bapak makan enak, sudah tahu nasib tetangganya hari itu. Tetangganya sudah makan apa belum? Kalau kita bisa sekolahin anak kita, sudah tahu belum tetangga kita bisa tidak menyekolahkan anaknya? Kalau kita ngaku orang beriman, sudah pernah belum kita tanya ke kakak atau adik kita, bagaimana hidupnya mereka hari ini? Susah atau tidak? Karena kalau kita ngaku orang beriman, maka kita harus punya kepedulian sosial, tidak hanya kepada saudara, tapi juga terhadap tetangga yang ada di sekitar kita. Ada tetangga yang di samping sebelah rumah, ada samping sebelah kanan, ada depan, ada belakang. Jangan sampai kalau kita masak makanan, tetangga cuma dapat baunya saja. Ada nggak yang kayak begitu? Mana orangnya? Buahnya. Kalau di rumah ya lingkungan sekitar dia sudah peduli, insya Allah bisa jadi contoh bahwa dia adalah orang yang amanah, orang yang beriman. Sidik, amanah, tabligh, menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar, berani menyampaikan apa yang hak, tidak takut terhadap orang lain. Kenapa? Karena kebenaran itu harus disampaikan. Di dalam Al-Quran diingatkan kepada kita bahwa di antara kita akan dipilih sebagai seorang pemimpin. Yang mana pemimpin itu mereka adalah orang-orang yahduna bi amrina, orang yang memberikan petunjuk dengan perintah-perintah Allah. Lamma sabaru, dengan kesabaran. Apa itu maksudnya? Dia adalah orang yang selalu mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya untuk tidak pernah keluar dari perintah-perintah Allah. Ustaz, udah, ini kan ngomongin tentang pemimpin daerah. Ada aturan daerah, ada perdanya. Masa ngomongin Al-Quran sih? Hei, ibu, bapak semuanya, kita ini dasarnya adalah Pancasila. Sila pertama adalah
ketuhanan yang Maha Esa. Dan dasar undang-undang kita adalah Undang-Undang Dasar 45. Tidak pernah ada boleh aturan negara yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau ada aturan perda bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa, wajib ditolak. Makanya pemimpin itu harus tahu nilai-nilai yang ada di dalam agama, nilai-nilai yang ada di dalam keislaman. Kalau tempat tersebut mayoritas Muslim, nilai-nilai Islamnya harus dijaga. Kenapa? Karena itu adalah bagian dalam sendi kehidupan kita sehari-hari. Dan seorang pemimpin wajib mengingatkan kita semua. Betul? Betul? Bu, saya dari tadi udah dikasih kode, udah mau setengah 6 menit. Yang terakhir, saya pulang ya Bu ya. Bu, saya pulang sekarang boleh? Jangan. Yang terakhir adalah fatwana. Nabi Muhammad itu fatwana itu cerdik. Nabi Muhammad itu cerdik dalam menyelesaikan masalah. Jangan pernah kita cari pemimpin yang menambah masalah, apalagi pemimpin yang kita pilih adalah sumber masalah. Jangan. Cari pemimpin itu cerdik yang bisa menyelesaikan masalah umat, bisa menyelesaikan masalah warga, apapun agamanya, Islam, Kristen dan lain sebagainya. Karena kita berada di dalam NKRI, tentunya tidak bisa semuanya harus ikut agama Islam. Tetapi kita harus yakin bahwa pemimpin yang kita pilih adalah pertama pemimpin yang tidak bermasalah dan bukan sumber. Harus cerdas, terengginas. Ada masalah umat, masalah kemiskinan, peduli bagaimana caranya kita bisa mengentaskan kemiskinan. Ada masalah umat, masalah LGBT, gimana caranya menyelesaikan LGBT. Ada masalah umat, masalah judi online, gimana caranya menyelesaikan judi online. Ada masalah pinjaman online, bagaimana caranya menyelesaikan pinjaman online. Kalau kita umat Islam mau bergabung, Islam itu sudah lengkap. Kita punya badan amil zakat, kita punya Basnas. Basnas itu bisa menyelesaikan masalah untuk masalah hutang goremin. Untuk fakir miskin, Basnas ada. Untuk masalah ekonomi, Lasnas ada. Karena itu Bapak Ibu, kalau ada pemimpin, lihat dia mau peduli nggak untuk membangun umat melalui lembaga keuangan umat Islam. Ada pengajian BKNT didukung. Ada pengajian ibu-ibu, ayo maju. Ada pengajian anak-anak disupport. Untuk agama lain silakan, jangan dilarang juga. Tapi tetap semuanya harus di dalam koridor. Nabi Muhammad tidak pernah membedakan Pak antara umat Islam dengan umat yang lain. Terbukti di Madinah ada orang Yahudi, betul atau betul? Di Madinah ada orang Nasrani, betul atau betul? Bahkan kota itu termasuk kota yang terdamai, walaupun ada yang berbeda agama. Maka tunjukkan hari ini saya berdiri di sini, ada di Ternate, saya jalan ke Tidore. Walaupun di sini mayoritas Muslim, tapi saya yakin saudara-saudara kita yang berbeda agama, mereka aman hidup di sini. Betul atau betul? Takbir! Takbir! Jangan takut dengan umat Islam, karena umat Islam akan menjaga semua saudara-saudara yang berbeda akidah. Jadi kita contoh akhlak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, 4 hal tadi adalah catatan kita, kisi-kisi dalam memilih pemimpin. Jangan tertipu dengan yang sesaat. Jangan tertipu dengan figur. Jangan sekarang banyak racun berbungkus madu. Banyak racun berbungkus banyak racun berbungkus. Ibu mau diracun apa dimadu? Saya tanya ini.
hadirin. Jangan kita gampang kagum, gampang heran, akhirnya kita terjebak akan masa depan kita. Masa depan bukan cuma masa depan ibu, tapi masa depan anak keturunan kita. Pilih sebaik-baik mungkin pada saat nanti kita masuk ke bilik suara. Sebelumnya saya sarankan sholat istiqomah. Minta petunjuk kepada Allah, pilih mana yang tepat sesuai hati nurani. Pada saat mau milih, masuk ke dalam bilik suara, Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas itu adalah niat karena Allah, bukan karena uang, bukan karena figur makhluknya. Karena kalau ibu menggantungkan harapan, bapak menggantungkan harapan kepada figur makhluk, saya yakinkan 1000% bapak akan kecewa. Betul apa? Bapak yakin dengan figur orangnya, belum tentu manusia punya kekurangan. Tapi kalau kita minta petunjuk kepada Allah, ikhlas ya Allah, saya sudah ikhtiar, saya sudah lihat mana orang-orang yang hadir. Hati saya tergerak untuk simpulan, karena itu ya Allah, mantapkan lillahi ta'ala, untuk umat, untuk bangsa, untuk anak keturunanku. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah Maluku Utara, kalau kita jalankan yang demikian, akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warahmul. Semoga yang singkat ini ibu, bapak bisa memberikan keberkahan bagi kita. Wabil khusus untuk seluruh warga Maluku Utara. Bahkan juga alam yang Allah ciptakan ini, yang indah luar biasa ini bisa dijaga. Jangan biarkan alam yang indah ini dirusak oleh perusahaan-perusahaan besar demi mineral, demi emas, demi tambang, hancur semuanya. Jaga, karena ini adalah titipan dari Allah, bukan untuk bapak, bukan untuk ibu, tapi untuk anak keturunan kita. Jaga semuanya, semangat. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga memberi keberkahan bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian saya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Majelis Taklim Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Aqqas Zabidi, yang mana beliau ini adalah mufti dari 4 kerajaan yang ada di Maluku. Ya, dan ini berkah bagi kita semua dan semua yang hadir. Jangan sia-siakan kesempatan ini Bapak dan Ibu. Ya. Saya datang ke sini hanya mengingatkan Bapak Ibu dan diri saya sendiri, jangan kecolongan, jangan pilih yang terbaik. Libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Jangan jual beli agama. Kalau ada orang bilang, wah Ustaz bilang jangan jual beli agama, tapi libatkan Allah. Enggak, kita umat Islam dalam apapun yang kita kerjakan harus melibatkan Allah. Berdagang kita melibatkan Allah, kita yakin ada Allah mengawasi. Memilih pemimpin juga kita harus melibatkan Allah, tanpa harus menjual belikan agama, menjual belikan akidah. Jangan sampai ada orang kita sama-samakan dengan figur tertentu, akhirnya kita jadi terpleset. Jangan sampai terkecoh dan tertipu. Sekali lagi pesan saya terakhir, berdirilah di atas kebenaran, karena kalau kebenaran yang kita tegakkan, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Tapi pada saat kita berdiri di atas kebohongan, siap-siap kehancuran yang akan datang. Allahumma bina wa bidai wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu, Bapak, saya mohon pamit karena pesawat saya jam 18.00. 18.30. Oh, tapi boardingnya 18.00. Kata Habib di protes 18.30 katanya. Jadi
Mohon izin suatu saat nanti saya datang ke sini lagi boleh? Boleh saya dianggap keluarga oleh warga Maluku Utara? Boleh saya dianggap keluarga oleh warga Ternate? Jadi saya boleh datang numpang makan di rumah ibu bapak? Masya Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustaz Ismail David Khalid ini yang telah menyampaikan tausiah pada sore hari ini. Insya Allah menjadi pegangan bagi kita semua yang hadir pada saat ini, dan kita sepakat memilih pemimpin yang tepat dan memilih pemimpin yang amanah untuk Provinsi Maluku Utara. Kita setuju dan sepakat, setuju Ibu? Serius setuju semua? Alhamdulillah, terima kasih. Baik jemaah hadirin sekalian, selanjutnya kita masih lanjut pada acara penyampaian ceramah juga yang disampaikan oleh Kiai Haji Saleh Sakola SAG. Oleh karena itu, pada ibu-ibu, ini bagaimana soal yang berfoto lagi? Sebentar kita akan mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh Kiai Haji Ustaz Saleh Sakola SAG. Oleh karena itu, kepada Ustaz dengan hormat silakan. Ibu-ibu yang hadirin sekalian yang kami hormati, mohon izin kembali kepada semula. Acara masih kami lanjutkan dengan ceramah yang disampaikan oleh yang kami hormati Kiai Haji Saleh Sakola SAG. Oleh karena itu kepada Ustaz yang hormati silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.